Sejak awal sejarah, manusia telah berjalan beriringan dengan kegagalan. Setiap ambisi besar selalu ditemani resiko kejatuhan. Setiap harapan melahirkan kemungkinan kekecewaan. Tidak ada seorang pun yang kebal darinya. Petani yang gagal panen, pedagang yang rugi, pemimpin yang kehilangan rakyatnya, bahkan filsuf yang berusaha hidup bijak namun tetap jatuh dalam kelemahan. Bagi banyak orang, kegagalan adalah momok yang harus dihindari. Ia dipandang sebagai lawan dari keberhasilan, simbol dari kelemahan. Namun dalam pandangan filsafat Stoik, kegagalan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru melalui kegagalan, manusia diajar untuk mengenali batas dirinya, menghargai orang lain, dan menyingkirkan kesombongan yang kerap menjerat. Filsafat Stoik tidak berbicara dalam ruang hampa. Ia lahir dari pengalaman nyata para filsuf yang menghadapi kehidupan keras, penuh keterbatasan, ketidakpastian, dan penderitaan. Di antara mereka, 3 tokoh menonjol: Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Masing-masing menjalani kehidupan yang berbeda. Budak, negarawan, kaisar. Tetapi semuanya menghadapi kegagalan yang pada akhirnya membentuk kebijaksanaan mereka. Epictetus lahir di Hierapolis, Frigia, sebagai seorang budak. Sejak awal, ia tidak memiliki apapun. Tidak harta, tidak kebebasan, bahkan tubuhnya cacat akibat kekerasan majikannya. Bila hidup diukur dari keberhasilan duniawi, maka ia gagal sejak lahir. Namun, justru dari titik inilah ia menemukan kebijaksanaan. Bagi Epictetus, kegagalan eksternal bukanlah alasan untuk hancur. Dalam ajarannya, ia membedakan hal-hal yang berada dalam kendali kita, prohairetik, dan yang berada di luar kendali kita, aprohairetik. Tubuhnya, statusnya, nasibnya, semua berada di luar kendali. Tetapi, pikiran, sikap, dan pilihan moralnya tetap menjadi miliknya sendiri. Ia berkata, "Jangan mencari agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Biarlah segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan menemukan kedamaian." Kisah Epictetus mengajarkan bahwa kegagalan tidak bisa menghancurkan kebebasan batin. Justru dalam penderitaan, ia belajar rendah hati. Ia tidak pernah meremehkan orang lain, sebab ia tahu setiap manusia membawa bebannya masing-masing. Seneca, berbeda dengan Epictetus, lahir dalam keluarga terpandang di Cordoba dan menempuh pendidikan filsafat sejak muda. Ia menjadi penulis ulung, politisi, dan akhirnya penasihat Kaisar Nero. Dari luar, hidupnya tampak berhasil. Ia kaya, berpengaruh, dan dihormati. Namun, kenyataan jauh lebih rumit. Ia harus bekerja di bawah penguasa zolim. Ia sering dipaksa membenarkan tindakan yang berlawanan dengan nuraninya. Puncaknya, ia dituduh berkonspirasi melawan Nero dan diperintahkan untuk bunuh diri. Bagi banyak orang, ini adalah kegagalan besar. Seorang filsuf yang gagal mendidik muridnya, seorang negarawan yang gagal mempertahankan integritas politik, bahkan seorang manusia yang kehilangan hidupnya karena fitnah. Namun, Seneca tidak menyerah pada kepahitan. Dalam Epistulae Morales ad Lucilium, ia menulis surat-surat penuh refleksi tentang hidup, waktu, dan kematian. Ia berkata, "Tidak ada orang yang lebih bijak daripada mereka yang telah belajar untuk menghargai waktu. Tidak ada orang yang lebih bebas daripada mereka yang telah belajar untuk menghargai dirinya sendiri." Dengan tenang, ia menerima kematiannya, menjadikannya momen untuk menegaskan kebebasan batin yang tidak bisa disentuh oleh Nero. Kegagalannya dalam politik justru melahirkan kebijaksanaan yang abadi. Sementara itu, Marcus Aurelius berada di puncak hierarki, kaisar Romawi, penguasa dunia yang luas. Dari luar, ia tampak sebagai lambang keberhasilan manusia. Namun, di balik mahkota emas, ia menanggung beban berat. Ia memimpin di masa perang berkepanjangan. Ia menyaksikan jutaan rakyatnya mati akibat wabah Antonine.
ia kehilangan banyak anaknya sejak kecil. Dalam kesendirian, ia menuliskan catatan harian yang telak dikenal sebagai Meditations. Di sana kita melihat seorang kaisar yang tidak menyombongkan diri, tetapi justru mengingatkan dirinya akan kefanaan. Jangan merasa penting karena engkau memakai mahkota. Besok, engkau hanyalah abu dan tulang. Marcus Aurelius menghadapi kegagalan sebagai penguasa yang tak mampu menahan wabah, sebagai ayah yang kehilangan anak-anaknya, dan sebagai manusia yang terus-menerus berperang. Namun, ia tidak larut dalam keputusasaan. Ia menjadikan semua itu kesempatan untuk menguatkan jiwanya, menekankan nilai kerendahan hati, dan menghargai perjuangan setiap orang di sekelilingnya, dari jenderal hingga prajurit biasa. Jika kita satukan kisah 3 tokoh stoik ini, tampak sebuah benang merah. Kegagalan adalah pengalaman universal yang menyatukan manusia, apapun statusnya. Epictetus menunjukkan bahwa kegagalan lahiriah tidak bisa merusak kebebasan batin. Seneca menunjukkan bahwa kegagalan politik bisa menjadi ladang kebijaksanaan. Marcus Aurelius menunjukkan bahwa kegagalan pribadi dan sosial bisa melahirkan kerendahan hati. Budak, negarawan, kaisar, semuanya rapuh, semuanya gagal dalam berbagai hal. Namun, dari kegagalan itulah lahir kebijaksanaan yang membuat mereka abadi. Dari kegagalan menuju kerendahan hati. Mengapa kegagalan penting dalam stoikisme? Pertama, kegagalan meruntuhkan ilusi kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar hal berada di luar kendali kita. Ketika gagal, kita dipaksa menyadari kenyataan itu. Kesombongan yang mengira kita bisa mengendalikan segalanya pun hancur. Kedua, kegagalan melatih kebajikan. Keberhasilan tidak selalu melatih jiwa, kadang justru membuat sombong. Sebaliknya, kegagalan mengajarkan kesabaran, ketabahan, dan pengendalian diri, kebajikan yang menjadi inti stoik. Ketiga, kegagalan menyatukan manusia. Semua orang gagal, semua orang kehilangan. Dengan menyadari ini, kita belajar menghargai perjuangan sesama. Stoikisme menyebut ini sebeteia, perasaan kebersamaan kosmis bahwa kita semua bagian dari satu tubuh besar alam semesta. Salah satu buah paling penting dari kegagalan adalah tumbuhnya penghargaan pada orang lain. Epictetus tidak pernah meremehkan orang lain karena ia tahu penderitaan. Seneca menulis kepada sahabatnya dengan nada penuh kasih karena ia tahu arti waktu yang singkat. Marcus Aurelius memandang setiap rakyatnya sebagai sesama prajurit dalam pertempuran hidup. Kegagalan meruntuhkan tembok kesombongan yang memisahkan kita dari sesama. Ia membuka mata kita bahwa setiap orang sedang berjuang meskipun dengan cara yang berbeda. Kita belajar untuk bersikap rendah hati, tidak mengukur orang lain dari keberhasilannya, tetapi dari ketabahannya menghadapi kegagalan. Kegagalan sebagai guru abadi. Pada akhirnya, stoicisme mengajarkan bahwa kegagalan bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan guru yang harus didengarkan. Dari budak hingga kaisar, semua manusia tunduk pada hukum yang sama. Kehilangan, keterbatasan, kefanaan. Namun, di sanalah kebijaksanaan lahir. Dengan kegagalan, kita belajar menerima keterbatasan, mengasah kebajikan, menghargai sesama, dan meruntuhkan kesombongan. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius dalam Keheningan Malamnya. Lihatlah setiap orang yang kau temui sebagai seorang prajurit dalam peperangan yang tidak kau lihat. Jangan meremehkan mereka, karena kau pun sedang berjuang dalam pertempuranmu sendiri. Maka biarlah kegagalan menjadi jembatan, bukan jurang. Jembatan yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan, dengan kerendahan hati, dan dengan sesama manusia.